tanyakan tentang mengandalkan manusia. Iya. Apakah ketika kita bekerja, tapi kita lebih memilih untuk meminta bantuan atau mencari jalan untuk menghubungi orang-orang yang punya wewenang seperti itu? Iya, baik. Jadi begini ya, saudara-saudara, kita di dalam ajaran Kristen itu, dalam hal bekerja atau melakukan apapun selama kita hidup, memang ada firman-firman yang secara tegas melarang kita mengandalkan manusia atau kekuatan diri kita sendiri. Terlalu banyak. Misalnya, saudara kalau baca dalam Yesaya pasal 31 ya. Yesaya 31 mulai ayatnya yang pertama di situ, dengan jelas Tuhan mengecam bangsa Israel gara-gara setiap ada persoalan yang mereka andalkan Mesir. Karena di Mesir ada militernya, pasukan berkuda dan lain sebagainya. Dan gara-gara ini mereka melupakan Tuhan. Akhirnya Tuhan mengecam. Perhatikan Yesaya 30 mulai ayat 1 dan seterusnya. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Maksud saya minta maaf. Yesaya 31 ya. Yesaya 31 ayat 1. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Nah, ini Tuhan tidak mau. Ya. Lalu dikatakan di dalam ayat yang lain, misalnya dalam Yeremia pasal 17, ayatnya yang kelima. Ini ayatnya yang paling terkenal, bahwa orang yang mengandalkan manusia atau mengandalkan kekuatannya sendiri, kalau Yesaya bilang celaka, Yeremia bilang terkutuklah. Perhatikan, Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi kalau pertanyaan pagi ini bagaimana nih Pak, kalau kita mau kerja, kita andalkan manusia, nah harus ingat ayat-ayat ini. Tetapi tentu kita harus tahu juga bahwa Tuhan bisa memakai orang lain ketika membantu kita. Tapi urut-urutannya jelas. Kita datang dulu kepada Tuhan, kita berdoa merendahkan diri, meminta petunjuk Tuhan, nanti baru Tuhan arahkan kita untuk minta petunjuk ini itu, silakan. Saudara, contoh Nehemia. Nehemia itu punya satu mimpi yang besar, membangun kembali Yehuda. Dan waktu itu yang berkuasa adalah Artasasta. Dia adalah pelayan minumnya Artasasta. Dan dia berdoa mati-matian sebelum bicara dengan Artasasta. Dan Tuhan, firman Allah berkata, hati raja di tangan Tuhan seperti batang air yang dialirkan kemana saja dia ingini. Maka hati Artasasta Tuhan jamah, sehingga Artasasta memuluskan niat, rencana, kerinduan dari Nehemia. Jadi saya pikir bisa sekali Tuhan memakai pejabat, Tuhan memakai orang pengaruh. Ya, saudara mau kerja, saudara mau ini, sudah berdoa, tapi kemudian Tuhan menggerakkan Anda mendekati orang-orang yang punya wewenang. Dalam hal ini menurut saya tidak salah. Apalagi kalau saudara memang orang yang takut akan Tuhan, bukan orang munafik loh. Maksud saya begini, munafiknya begini, dia memang berdoa minta andalkan Tuhan itu hanya pas mau cari kerja atau butuh sesuatu. Nanti sudah dapat kerja, dia lebih angkat-angkat ini pejabat daripada Tuhan. Nehemia beda. Nehemia setelah sukses, yang Nehemia paling puji bukan Artasasta. Nehemia puji Tuhannya. Nehemia melihat Artasasta hanyalah alat dalam tangan Tuhan. Kalau saudara baca di Nehemia 1, Nehemia 2 sangat jelas di sana. Dia mau hadapi Artasasta, dia berdoa. Ketika Tuhan lembutkan hati, Raja Artasasta memberi surat, meterai dan lain sebagainya. Dia bersaksi kepada orang-orang, dia tidak tonjolkan Artasasta lebih dahulu, dia tonjolkan Allah. Nah, begitu harusnya. Jadi sekali lagi tidak ada masalah selagi kita benar-benar ikut urut-urutannya,
Andalkan Tuhan dahulu, baru Tuhan gerakan itu orang, silakan. Dan yang kedua, kita bukan orang munafik yang hanya memanfaatkan itu. Cari Tuhan, sudah dapat jawaban, kita lebih memuliakan manusia, tinggalkan Tuhan, lupa ibadah, lupa berdoa, lupa pelayanan. Nah, di situ saya pikir kita memang munafik waktu datang kepada Allah. Dan ini cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan paling mengecam orang-orang yang melupakan Dia. Ya, ingat, Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang tahu diri ya. Tuhan pernah curhat kepada Nabi Yesaya. Dia bilang, seolah-olah antara umat Tuhan dan binatang lebih tahu diri. Ini kelihatan dari Yesaya pasal 1. Ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Dikatakan, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Padahal Tuhanlah yang memberkati mereka. Jadi itu pesan saya terhadap pertanyaan Anda, itu jawaban dan pesan saya. God bless. Judi, lalu kita pakai untuk persembahan, kira-kira Tuhan berkenan atau tidak? Uang yang diperoleh dari judi, dan kita sudah tahu itu betul-betul judi, kita juga akui. Kalau bawa jadi persembahan, entah itu perpuluhan, syukur, natsar, pembangunan, misi, atau apapun, kira-kira berkenan tidak kepada Allah? Nah, saya akan menanggapi jawaban Anda seperti ini. Perlu kita ketahui bahwa prinsip tentang persembahan ini yang paling populer di dalam Alkitab itu dimulai dari peristiwa Kain dan Habel ya. Nah, dari peristiwa Kain dan Habel ini sudah ada ide tentang yang namanya persembahan. Dan kita tahu bicara tentang persembahan itu erat kaitannya dengan ibadah. Bukan ibadah namanya tanpa mempersembahkan sesuatu. Jadi prinsip kita beribadah itu bukan untuk menerima sebenarnya, tapi untuk memberi. Soal menerima apa-apa tidak usah dikte Tuhan. Tuhan tahu cara memberkati umatnya. Karena memang Dia berjanji memberkati orang-orang yang beribadah kepada Dia. Tetapi pada prinsip utama kita pergi itu untuk memberi sesuatu. Bukan hanya uang, tetapi hati, pikiran, nyanyian, hidup. Termasuk cara berpakaian. Kita sedang memberi yang terbaik bagi Dia. Itu ibadah. Ya. Nah, berkaitan dengan pertama-tama kita tahu tentang persembahan itu di Kain dan Habel, ya. Kita tahu bahwa persembahan itu ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Persembahan Habel diterima, persembahan Kain ditolak. Berarti ada ibadah yang diterima, ada ibadah yang ditolak. Dari sini juga kita akan belajar tentang hal-hal apa atau hal apa yang membuat ibadah seseorang diterima atau persembahan seseorang diterima, dan hal-hal apa yang membuat ibadah atau persembahan seseorang ditolak. Saudara tahu bahwa dalam peristiwa Kain dan Habel itu ternyata Tuhan dalam hal menolak dan menerima itu Tuhan mulai melakukan dengan orangnya dahulu. Kalau orangnya diterima, persembahannya diterima. Orangnya ditolak, otomatis persembahannya ditolak. Jadi bukan masalah persembahan dahulu, tapi orangnya dahulu. Ya, mari kita lihat di dalam, nanti baru saya kaitkan dengan pertanyaan Anda ini. Ini memang arahnya ke situ. Ayat 4 dari Kejadian 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Garis bawahi, maka Tuhan mengindahkan Habel, orangnya dahulu. Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Jadi yang Tuhan lihat pertama orangnya dahulu. Tuhan bukan kayak manusia ya. Lihat kalau pendeta misalnya, lihat kalau orang kaya perpuluhan besar, dia tidak lihat orangnya, dia lihat perpuluhannya. Tuhan tidak begitu. Tuhan tidak terpengaruh dengan Anda punya 10 juta, 20 juta, 1 M. Firman Allah berkata dalam Mazmur 24, langit dan bumi serta segala isinya Tuhanlah yang empunya. Hanya geratak dengan rupiah, kertas, kena api, terbakar. Tuhan tidak tertarik dengan itu. Tuhan lihat orangnya dahulu. Ya. Dan kemudian persoalan Kain ditolak pun begitu. Sudah lihat ayat 5. Tetapi Kainnya lebih dahulu. Dan
korban persembahannya tidak diindahkannya. Nah, kekasih Allah, kalau begitu kita tahu bahwa Tuhan lebih lihat orangnya. Nah, orangnya di sini. Kenapa Habel ini diterima, Kain ditolak? Jawabannya cuma satu. Habel orang beriman, Kain bukan orang beriman. Dari mana kita tahu? Mari kita bandingkan dengan Ibrani pasal 11 ya. Ayatnya yang keempat. Ibrani 11 ayat 4 dikatakan dengan jelas, karena iman, haleluya, Habel dan persembahan, ulang, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Apa penyebab Tuhan menerima persembahan Habel? Dia orang beriman. Apa sebab Tuhan menolak persembahan Kain? Dia tidak beriman. Sekarang kita persempit sesuai inti pertanyaan. Bagaimana dengan uang judi? Saudaraku, saya dan saudara akui bahwa judi adalah dosa. Karena judi itu berurusan dengan orang-orang yang menjadi hamba uang. Dan Alkitab berkata dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi sebenarnya orang bermain judi itu adalah contoh manifestasi orang-orang tidak beriman. Sekalipun dia Kristen, tapi kalau hidupnya hanya dari judi, ini orang tidak beriman. Maka uang judi pasti ditolak. Karena orangnya ditolak. Orang tidak beriman ditolak. Oleh karena itu, ya, saya yakin sekali bahwa orang penjudi itu bukan orang beriman sejati. Jadi kalau yang penjudi-penjudi dengar ini harus bertobat. Dan saya, di wilayah pelayanan saya ngomong, uang judi, nota fiktif, hasil korupsi, jangan coba-coba bawa menjadi persembahan. Tapi ada juga yang, aduh, inilah manusia. Dia bilang, iya Pak, tapi Pak lupa. Lupa apa lagi nih? Bapak lupa. Tuhan Yesus tuh makan di rumah Sakeus. Sadar. Kan Sakeus itu pemungut cukai. Suka makan orang punya uang. Sakeus juga jahat dong Pak. Saudara perlu ketahui bahwa tidak semua uang yang ada dalam rumah Sakeus itu uang hasil lintah darat, memungut, memeras orang susah. Bukan. Dia tuh PNS zaman itu. Dia digaji oleh pemerintah Roma. Pegawai kantor pajak. Mereka tuh punya gaji murni. Saya yakin sekali mereka mempersiapkan makan minum waktu Yesus datang itu gaji murni. Dan Anda ingat, kehadiran Yesus tidak sia-sia. Ada pertobatan luar biasa di mana Sakeus bertobat dan mengembalikan 4 kali lipat dari semua yang orang-orang miskin yang dia peras. Dia ganti semua. Jadi itu beda kasus. Jadi intinya bahwa kalau ada yang hasil-hasil begitu bertobat, dan kalau ada yang kerja-kerja begitu mendingan bertobat, cari kerja lain lah. Memang corona ini susah, tetapi maksud saya Tuhan pasti buka jalan bagi orang yang melakukan Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya kebutuhan kita akan ditambahkan. God bless.